Bab 191-195. Bab 191, menyelesaikan masalah. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau berbicara padaku dengan cara seperti ini. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Mo Xing pertama terdiam. Segera setelah itu, dia melihat wajah muda Xiao Yan dan segera menjadi marah. Xiao Li dan Xiao Ding adalah pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran logam gurun, jadi tidak aneh bagi mereka untuk bersikap kasar saat berbicara dengannya. Namun, bocah lelaki yang tampaknya hanya seorang pemuda ini sebenarnya berani memarahinya dengan kasar. Bagaimana ini tidak menyebabkan Mo Xing marah karena malu? Tepat setelah teguran Mo Xing keluar dari mulutnya, ekspresi Xiao Li tiba-tiba menjadi dingin. Busur listrik melompat dari tombak baja tungsten yang dia pegang di tangannya. Dia maju selangkah dan menembakkan tombak panjangnya, yang membawa kekuatan tajam, dengan kejam ke arah tenggorokan Mo Xing. Serangan mematikan tiba-tiba Xiao Li menyebabkan ekspresi Mo Xing berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan begitu berani. Namun, kekuatan Xiao Li berada di atas kekuatannya sendiri, jadi dia hanya bisa buru-buru mundur karena malu. Ketika dia melangkah mundur, dia tiba-tiba keseleo pergelangan kakinya dan jatuh di pantatnya di depan orang banyak. Xiao Li, kamu berani menyerangku. Perusahaan tentara bayaran kami tidak akan melepaskanmu. Melihat ujung tombak berwarna perak yang semakin besar di matanya, sebuah teror muncul di wajah Mo Xing saat dia menangis dengan tajam. Ketika tombak panjang itu sekitar setengah inci dari tenggorokan Mo Xing, tiba-tiba berhenti. Kekuatan tajam yang dikandungnya melewati penghalang udara dan menggores bekas luka berdarah kecil di tenggorokan Mo Xing. Seketika, darah segar mulai membanjiri. Kamu pikir kamu siapa? Anda berani berbicara dengan saudara saya dengan cara seperti itu. Melihat Mo Xing yang tidak berani bergerak karena membiarkan darah segar di tenggorokannya mengalir karena tombak panjang berada tepat di sebelahnya, Xiao Li tertawa meremehkan. Menelan air liurnya saat keringat dingin terbentuk di dahinya, Mo Xing dengan hati-hati menggunakan tangannya untuk menyeret dirinya mundur beberapa langkah. Dia kemudian memasuki timnya dengan cara yang dilecehkan sebelum berkata dengan suara jahat, Xiao Li, kamu punya nyali. Saya akan kembali dan melaporkan hal ini kepada pemimpin perusahaan. Bersiaplah untuk masalah yang akan menimpa perusahaan tentara bayaran logam gurun Anda. Petik 2. Setelah selesai mengatakan itu, Mo Xing menjadi takut hantu seperti telinga itu sekali lagi akan ditembakkan ke arahnya. Dia menjerit keras, buru-buru berbalik dan melarikan diri dengan orang-orangnya. Melihat Sen Mercenary Company melarikan diri seperti tunawisma, penonton di sekitarnya tidak bisa menahan cemoohan dengan tertib. Sampah. Menghadap ke arah di mana Mo Xing dan anak buahnya melarikan diri, Xiao Li mengibaskan bibirnya dengan jijik. Dia kemudian berbalik dan melambai ke Xiao Yan, berkata, sekarang kita telah mengusir orang itu di depan begitu banyak orang, kita telah membentuk permusuhan dengan perusahaan Sen Mercenary. Begitu Mo Xing kembali, dia akan membesar-besarkan laporannya kepada Luobu. Saya khawatir besok, perusahaan Sen Mercenary akan mengumpulkan anggota mereka dan pergi untuk merebut tempat ini. Petik 2. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya, menyapu pandangannya ke sekelilingnya dan berkata dengan lembut, kakak kedua, kalian berdua hanya perlu menjaga sebidang tanah ini. Adapun perusahaan Sen Mercenary, saya akan mengurusnya. Petik 2. Bisakah kamu benar-benar melakukannya? Jika kamu benar-benar tidak bisa, Xiao Ding mengerutkan kening dan berkata dengan suara khawatir. Itu hanya Dadoshi. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia melambai pada kedua pria itu, menarik seekor unta dari sampingnya dan melompat ke atasnya. Sambil tetap tersenyum, dia berkata, percayalah padaku. Saya akan memastikan bahwa Sen Mercenary Company akan bersembunyi di Rock Desert City seperti kura-kura untuk jangka waktu ini. Petik 2. Karena itu, Xiao Yan menendang kakinya dengan ringan. Unta itu menendang tapak debu kuning saat dengan cepat berlari menuju kota gurun batu. Menonton Xiao Yan secara bertahap melangkah lebih jauh ke kejauhan, Xiao Ding dan Xiao Li bertukar pandang dan tanpa sadar menggelengkan kepala sambil tertawa pahit. Beberapa saat kemudian, mereka tanpa daya berkata, lupakan saja. Hanya berharap anak kecil ini benar-benar memiliki kartu tersembunyi yang tidak kita ketahui. Jika itu benar-benar tidak berhasil, Saluo tidak akan berani terlalu sombong mengingat kekuatan perusahaan tentara bayaran logam gurun kami. Lagi pula, jika kita benar-benar bertarung sampai mati,
Sen Mercenary Company mereka juga akan kehilangan lebih dari setengah kekuatan mereka. Kehilangan itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka tahan. Di satu sisi, Xiao Li melambaikan kepalanya dan berkata sambil tertawa, aku sangat ingin tahu apakah Xiao Yanxi mampu membuat Saluo dengan patuh tinggal di kota gurun batu. Kita lihat saja. Aku percaya padanya. Dengan senyum ringan, Xiao Ding berbisik. Bulan di gurun tergantung tinggi di langit seperti piring perak besar. Cahaya bulannya yang redup menyinari, menyelimuti malam gelap kota gurun batu di dalamnya. Di wilayah barat kota gurun batu, ada halaman besar yang terang benderang. Dari dalamnya, ada banyak tawa dan suara yang dipancarkan. Di atas halaman, sebuah bendera dengan tulisan, Sen Mercenary Company, digantung di atas sebuah tiang kayu. Di malam yang gelap, angin sepoi-sepoi bertiup, mengibarkan bendera hingga terpelintir ke arah barat. Di sebuah ruangan di tengah halaman, cahaya redup benar-benar mengusir kegelapan. Ada dua orang di dalam ruangan. Salah satunya secara mengejutkan adalah orang yang berkonflik dengan Xiao Yan dan yang lainnya di sore hari, Mo Xing. Pria parubaya yang duduk di atasnya secara alami adalah pemimpin perusahaan-perusahaan tentara bayaran pasir, Luo Bu. Pemimpin perusahaan, Xiao Ding dan kelompoknya menjadi semakin arogan. Semua orang tahu bahwa perusahaan tentara bayaran pasir kami adalah kekuatan lama di dalam kota gurun batu. Dua bocah nakal yang baru saja tiba beberapa tahun yang lalu ini sebenarnya berani mengabaikan kami. Jika kita terus membiarkan mereka berkembang, kita mungkin tidak akan memiliki akhir masalah di masa depan. Mo Xing menjilat bibirnya dan berkata dengan suara dingin dan seram. Di kursi pemimpin, pria parubaya itu mengangkat matanya, melirik Mo Xing di bawah dan berkata dengan lemah, apakah kamu berhasil mengetahui apa sebenarnya yang mereka lakukan di sana? Tidak. Orang-orang yang saya bawa tidak memiliki kesempatan untuk mendekat ketika kami diusir oleh Xiao Li dan kelompoknya. Dengan wajah sedikit merah, Mo Xing berkata dengan malu. Mendengar ini, pria parubaya itu mengerutkan kening. Dia mendengus, jelas tidak senang dengan kemampuan Mo Xing dalam menangani masalah. Keringat dingin muncul di dahi Mo Xing ketika dia mendengar dengusan itu. Dia buru-buru berkata, pemimpin perusahaan, meskipun aku tidak tahu apa tujuan sebenarnya mereka, itu pasti sesuatu yang luar biasa agar Xiao Ding yang licik itu menggunakan semua usahanya untuk mencari. Apalagi daerah tempat mereka berada tidak jauh dari kota gurun batu. Jadi, kami punya banyak alasan untuk masuk ke area itu. Luo Bu mengangguk. Masih ada sedikit keraguan di wajahnya. Sebelum dia tahu persis benda apa itu, dia tidak mau bertarung dengan perusahaan tentara bayaran logam gurun. Dia, mungkin seorang dadosi, tetapi yang lain di perusahaannya, selain Mo Xing yang adalah seorang dosi, semuanya lebih lemah dari seorang dosi. Di sisi lain, selain Xiao Ding dan Xiao Li sebagai dosi, perusahaan tentara bayaran logam gurun memiliki dua bintang dosi. Kekuatan keseluruhan mereka jauh lebih kuat daripada Sen Mercenary Company. Jadi, Luo Bu juga sedikit takut pada perusahaan tentara bayaran logam gurun. Pemimpin perusahaan, kami tidak boleh kehilangan kesempatan ini. Ada terlalu banyak rahasia di padang pasir. Jika Xiao Ding dan yang lainnya menggali beberapa teknik Do atau metode Qi kelas tinggi yang ditinggalkan oleh orang-orang di masa lalu, maka perusahaan tentara bayaran logam gurun akan benar-benar dapat melewati perusahaan tentara bayaran pasir kita di masa depan. Melihat keraguan Luo Bu, Mo Xing memarahi dalam hatinya sebelum mulai menghasut. Baiklah, ditekan oleh Mo Xing, Luo Bu juga mulai bimbang. Dia merenung sedikit lebih lama. Akhirnya, dia tidak bisa menolak tetapi menganggukkan kepalanya. Kumpulkan anggota besok dan rebut sebidang tanah itu dari perusahaan tentara bayaran logam gurun. Melihat bahwa Luo Bu akhirnya setuju, senyum gembira muncul di wajah Mo Xing. Sebuah kejahatan melintas di mata mungilnya. Pemimpin perusahaan Luo Bu, keputusanmu benar-benar mengecewakan. Sebuah suara samar tiba-tiba terdengar di ruangan itu tanpa peringatan. Suara yang tiba-tiba terdengar membuat wajah keduanya di ruangan itu berubah drastis. Mereka tiba-tiba menoleh dan terkejut ketika menyadari bahwa seorang pemuda berpakaian hitam tanpa sadar telah muncul di kursi di sudut ruangan. Kamu siapa? Menatap kaget pada pemuda yang bisa memasuki ruangan tanpa dia sadari, Luo Bu berteriak. Namun, suaranya berani di luar tetapi lemah di dalam. Pemimpin perusahaan, dia adalah saudara dari Xiao Ding dan Xiao Li. Melihat wajah Xiao Yan, Mo Xing mundur selangkah dan tiba-tiba berteriak. Mendengar ini,
Mata Luobu menyusut saat dia menatap Xiao Yan dengan saksama. Dia berkata dengan suara serius, "Teman muda, apakah ada alasan bagimu untuk mengunjungi perusahaan mercenari pasir kami, begitu larut malam?" Setelah melihat dengan matanya sendiri cara seperti hantu di mana Xiao Yan muncul, Luobu tidak cukup bodoh untuk memperlakukannya sebagai pemuda yang bodoh. Tidak banyak, hanya saja aku berharap pemimpin perusahaan Luobu mengendalikan anggota perusahaan tentara bayaran pasirmu selama beberapa hari ini dan menghentikan mereka keluar untuk mengganggu kakak dan kakak keduaku yang menjalankan bisnis mereka. Jari Xiao Yan dengan lembut bergerak di atas meja saat dia berkata sambil tertawa. "Berat, kamu terlalu sombong. Kamu pikir kamu ini apa?" Mendengar kata-kata Xiao Yan, Mo Xing langsung membalas dengan marah. "Berisik." Mengangkat matanya, Xiao Yan menatap Mo Xing di belakang Luobu. Rasa dingin melintas di mata hitam pekat itu. Dia bangkit, lalu tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam dan melewati rintangan di dalam ruangan dengan cara seperti kilat. Sesaat kemudian, telapak tangannya dengan lembut mendarat di punggung Mo Xing. Tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan dengan lembut dan berbisik, "Kamu penasihat anjing. Rencana yang kamu buat agak jahat." TL, penasihat anjing berarti seseorang yang memberikan ide buruk berpengaruh. Segera setelah dia mengucapkan kata-kata itu, api putih tebal tiba-tiba membubung dari telapak tangan Xiao Yan. Kemudian dengan cepat masuk ke tubuh Mo Xing, yang wajahnya dipenuhi kengerian. Dengan suara teredam, Mo Xing yang masih hidup, berubah menjadi tumpukan abu hitam gelap dalam sekejap mata. Membunuh Mo Xing dalam sekejap, Xiao Yan menepuk tangannya dan perlahan menggerakkan kakinya ke depan Luobu, yang punggungnya yang kaku. Menghadapnya, dia melihat wajah yang dipenuhi keringat dan tanpa sadar tersenyum. Mengamati senyum di wajah pemuda itu, tenggorokan Luobu berguling sedikit. Kecepatan seperti hantu yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya telah membuatnya menggigil. Persyaratan untuk menampilkan kecepatan dan kekuatan yang menakutkan seperti ini, adalah bahwa seseorang harus setidaknya seorang Doowang. Doowang, Luobu menatap wajah lembut dan tampan dari pemuda di depannya. Dia diam-diam bergumam di dalam hatinya. Doowang yang belum genap 20 tahun. Ya, hal yang saya sebutkan sebelumnya. Xiao Yan bermain dengan api putih tebal di telapak tangannya dan bertanya dengan senyum lagi. Menelan air liurnya, Luobu menyekat tetesan kecil keringat dingin di dahinya. Senyum jelek muncul di wajahnya saat dia dengan bijaksana berkata dengan suara kering, "Aku akan melakukan apa yang kamu katakan." Perusahaan Sen Mercenari tidak akan mengambil setengah langkah pun ke area itu. Petik 2. Bab 192, Lorong. Di luar kota Gurun Batu, matahari yang terik bersinar dari atas sementara anggota perusahaan tentara bayaran logam gurun melanjutkan pencarian terperinci mereka. "Kakak, apakah kamu menyadari bahwa sepertinya tidak ada satupun anggota perusahaan tentara bayaran pasir di sekitar sini?" Berdiri di atas salah satu bukit pasir, tatapan Xiao Li menyapu sekelilingnya. Beberapa saat kemudian, dia mengerutkan kening, memiringkan kepalanya dan memberitahu Xiao Ding di sampingnya. "Hehe, mereka tidak hanya absen di sini, bahkan di kota Gurun Batu, jumlah anggota perusahaan tentara bayaran pasir yang berkeliaran anehnya berkurang banyak. Dan menurut berita terbaruku, tadi malam, Mo Xing sepertinya sudah meninggal. Tapi Luobu tidak menjadi marah karena ini. Sebaliknya, dia sangat pendiam sehingga seolah-olah dia tidak mengetahuinya." Sedikit ejekan muncul di mata Xiao Ding saat dia tersenyum dan berkata, "Xiao Yanzi menjadi semakin sulit untuk dilihat. Dia memberikan perlakuan seperti itu kepada Sen Mercenary Company tetapi mampu menakut-nakuti Luobu sampai dia bahkan tidak berani kentut. Cek tes. Kekuatan seperti apa yang dibutuhkan untuk melakukan ini? Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa melakukannya. Itu benar-benar membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Dalam beberapa tahun kita tidak bertemu, pria ini semakin misterius." Xiao Li mengangguk dan tertawa pahit. Xiao Ding tertawa pelan. Dia memiringkan kepalanya dan pandangannya menyapu ke arah gundukan pasir yang dialokasikan untuk beristirahat. Di sana, Xiao Yan tidak memasuki tenda untuk bersembunyi dari terik matahari. Sebaliknya, dia menolak paparan sinar matahari yang panas, duduk bersila di atas pasir panas yang membakar dan perlahan menyerap energi api yang kaya di sekitarnya. Dia membiarkan keringatnya turun dari dahinya seperti air yang mengalir, membasahi pakaiannya. Dulu ketika dia masih muda,
bakat pelatihannya mungkin luar biasa tetapi dia akhirnya kurang ketangguhan dan ketekunan karena itu. Saya pikir meskipun 3 tahun dia dianggap tidak berguna mungkin telah menyebabkan dia menerima tatapan menghina dan ejekan, itu mungkin telah memulihkan persyaratan terakhir yang hilang yang diperlukan baginya untuk mengambil langkah menjadi orang yang benar-benar kuat. Setidaknya, Xiao Yanxi di masa lalu tidak akan pernah datang ke gurun Tager sendirian atau memiliki kegigihan untuk menanggung latihan yang begitu keras. Menonton Xiao Yan yang tampak tidak mau membuang waktu sedetik pun, Xiao Ding memuji sebelum menghela nafas secara emosional. Ya, mendengar ini, Xiao Li menganggukkan kepalanya merasakan hal yang sama. Bakat memang penting untuk menjadi orang yang benar-benar kuat tetapi jika tidak didukung oleh keuletan yang tak kenal lelah, pencapaian akhir hanya akan menjadi rata-rata. Benua Douqi sangat besar. Secara alami ada banyak orang berbakat, tetapi hanya ada sedikit orang yang akhirnya berhasil menjadi yang kuat di puncak. Dengan demikian, waktu yang Xiao Yan habiskan sebagai orang yang tidak berguna saat itu, akan memiliki efek yang paling menonjol pada jalan masa depan Xiao Yan untuk menjadi kuat. Ketika saatnya tiba, dia mungkin tiba-tiba menyadari bahwa 3 tahun sebagai sampah bukanlah kemunduran, tetapi merupakan jenis cobaan yang akan mempengaruhi sisa hidupnya. Pemimpin perusahaan. Kelompok 3 sepertinya telah menemukan beberapa jejak lorong. Petik 2. Saat Xiao Ding dan Xiao Li menghela nafas secara emosional, sesosok manusia tiba-tiba berlari dengan cepat dari kejauhan sambil berteriak penuh semangat. Kau menemukannya. Mendengar suara itu, Xiao Ding dan Xiao Li terdiam sejenak. Kegembiraan yang tak terkendali segera muncul di wajah mereka. Setelah bertukar pandang satu sama lain, tatapan mereka beralih ke gundukan pasir lain dan melihat bahwa Xiao Yan sudah membuka matanya. Ada keterkejutan dan keterkejutan di wajahnya. Mendengar suara itu, Xiao Yan sempat bingung. Dia kemudian buru-buru meninggalkan mode pelatihannya, menepuk pasir kuning dari tubuhnya dan bergegas ke sosok manusia yang masih berlari. Dia dengan cepat bertanya, apakah Anda menemukan jalan? Hihi, sepertinya sedikit jejak ditemukan. Berdasarkan pengalaman kami, ada kemungkinan besar bahwa itu adalah lorong yang mengarah ke tanah. Perusahaan tentara bayaran membuka mulutnya dan menyeringai saat dia berkata. Bagus. Bertepuk tangan dengan kekuatan besar, Xiao Yan dengan cemas mendesak, pergi. Cepat, bawa aku untuk melihatnya. Baik. Tatapan tentara bayaran itu menyapu ke arah Xiao Ding dan Xiao Li yang sedang bergegas, menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan buru-buru berbalik untuk memimpin. Mengikuti tentara bayaran, mereka berlari ke arah utara selama beberapa menit. Ada kerumunan besar di sana yang mengelilingi tanah pasir yang sedikit tertekan sementara mereka berbisik di antara mereka sendiri. Minggir, minggir. Tentara bayaran yang memimpin jalan berteriak, memaksa membuka rute. Xiao Yan mengikutinya dan terkejut menemukan bahwa tanah cekung di sini memiliki lubang selebar setengah meter yang digali oleh tentara bayaran di tengah. Matanya melirik ke dalam lubang dan menemukan bahwa itu gelap gulita. Ada juga udara panas samar yang naik dari dalam. Apakah ini? Xiao Yan menunjuk ke arah lubang gelap, bertanya pada semua orang di sekitarnya. Haha, iya, lubang ini awalnya terhalang oleh pasir kuning. Jika King Lin tidak merasakan bahwa ada ki aneh yang tersisa di sini, saya khawatir akan sulit bagi kita untuk menemukannya. Salah satu tentara bayaran itu tertawa ketika dia menjawab. Mendengar ini, Xiao Yan menatap ke arah King Lin di seberangnya. Dia menyadari bahwa gadis kecil itu memiliki pasir kuning yang menempel di rambutnya. Namun, wajah kecilnya yang indah mengandung kebahagiaan. Merasakan bahwa tatapan Xiao Yan telah menoleh, mata King Lin bertemu dengannya. Wajah kecilnya malu saat dia mengedipkan mata pada Xiao Yan. Haha, gadis kecil, bagus sekali. Xiao Yan mengangkat ibu jarinya ke King Lin. Melihat bahwa senyum cemerlang muncul di wajah gadis kecil sebagai hasilnya, Xiao Yan tersenyum lembut. Dia perlahan datang ke pintu masuk yang gelap gulita dan membalik tangannya. Sebuah Moonlight Rock muncul di tangannya, yang dia lempar ke dalam lubang. Cahaya redup yang dipancarkan dari Moonlight Rock berguling-guling di gua yang gelap gulita beberapa kali sebelum secara bertahap dan benar-benar menghilang. Melihat hilangnya Moonlight Rock dengan cepat, Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, sepertinya terowongan ini bukan garis lurus. Ya, kami melakukan survei awal sebelumnya. Setidaknya ada lebih dari 10 terowongan dan masing-masing terowongan itu bengkok dan berputar, seperti ular besar yang memanjat. Tentara bayaran yang memimpin jalan tersenyum pahit dan menjawab.
Xiao Yan mengerutkan kening, merasa sedikit jengkel. Mengapa saya tidak mengirim orang untuk mencari terowongan satu persatu? Suara tawa Xiao Ding tiba-tiba datang dari belakang. Berbalik, Xiao Yan menatap Xiao Ding dan Xiao Li sebelum menggelengkan kepalanya sambil berkata, mungkin ada bahaya yang tidak diketahui di bawah. The Desert Metal Mercenary Company telah mengerahkan begitu banyak orang untuk membantu saya menemukan terowongan. Saya sudah sangat puas. Jika saya masih membiarkan mereka masuk, mereka mungkin akan bertemu dengan sesuatu yang melukai atau membunuh mereka. Itu akan menjadi situasi yang tidak ingin saya lihat. Saudara Xiao Yan, kamu tidak perlu khawatir. Perusahaan tentara bayaran logam gurun kami tidak memiliki siapapun yang takut mati. Anggota sekitar perusahaan tentara bayaran logam gurun tertawa terbahak-bahak. Kenapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Saya akan memilih lebih dari 10 anggota yang cukup kuat dan menemani Anda untuk melihatnya. Lagi pula, saya akan khawatir jika saya membiarkan Anda turun sendirian. Jika ada kecelakaan yang terjadi, saya khawatir ayah kita yang marah akan langsung bergegas dari kota Wutan dan membantai kita. Xiao Ding merenung sejenak sebelum tertawa pelan. Mendengar ini, Xiao Yan ragu-ragu sejenak. Dia hanya bisa tanpa daya menganggukkan kepalanya. Setelah berpikir dalam hati sejenak, dia berkata dengan serius, tetapi jika kita menghadapi situasi yang tiba-tiba di bawah, saya berharap kakak dapat memimpin semua orang dan mundur terlebih dahulu. Adapun keselamatan saya, Anda tidak perlu khawatir. Petik 2. Melihat ekspresi serius Xiao Yan, Xiao Ding dan Xiao Li saling bertukar pandang dan mengangguk. Setelah Xiao Yan menyelesaikan masalah dengan Sen Mercenary Company tadi malam, mereka tidak lagi meragukan kekuatan yang dia sembunyikan. Itu, Tuan Muda, di terowongan di bawah, masih ada Ki dari setengah tahun yang lalu yang masih tersisa. Saya pikir saya harus bisa memimpin Anda untuk menemukan terowongan yang tepat. Sama seperti Xiao Yan bersiap untuk bergerak, suara malu-malu King Lin tiba-tiba menyebabkan alisnya terangkat karena terkejut. Betulkah? Dengan cepat memiringkan kepalanya, Xiao Yan menatap King Lin yang imut seperti boneka porselen dan berkata dengan gembira. Ya, melihat kebahagiaan Xiao Yan, King Lin menutup mulutnya dan tertawa sambil mengangguk. Sungguh gadis kecil yang berguna. Haha, melompati lubang, Xiao Yan menepuk kepala kecil King Lin. Dia menghadap Xiao Ding dan Xiao Li dan bertanya sambil tersenyum, karena seperti itu, akankah kita mulai? Haha, baiklah. Xiao Ding tersenyum dan mengangguk. Tatapannya menyapu sekelilingnya sebelum dia dengan cepat menyebutkan beberapa nama. Setelah itu, dia menghadapi yang lainnya dan dengan serius memerintahkan, begitu kita memasuki terowongan, tingkatkan pertahanan di sekitarnya. Anda pasti tidak boleh membiarkan siapapun datang dan membuat masalah. Struktur pasir semacam ini tidak terlalu stabil. Jika seseorang tidak hati-hati, gua mungkin akan terjadi dan mengubur orang-orang di dalamnya hidup-hidup. Pemimpin perusahaan, Anda dapat diyakinkan bahwa jika ada yang berani memasuki wilayah ini selama periode waktu ini, kami akan kejam terlepas dari siapa mereka. Mendengar perintah Xiao Ding, para anggota di sekitar perusahaan tentara bayaran logam gurun menutupi wajah mereka dengan keganasan saat mereka menangis serempak. Adapun kamu kakak kedua, Anda akan perlu untuk mengarahkan situasi. Di sini setelah kita turun. Jika kita tidak menempatkan seseorang untuk mengendalikan situasi di atas, saya akan merasa sedikit tidak yakin. Setelah mengeluarkan perintahnya, Xiao Ding masih merasa sedikit tidak aman, jadi dia sekali lagi memiringkan kepalanya ke Xiao Li dan berbicara. Mendengar ini, Xiao Li, yang awalnya berniat mengikuti, hanya bisa mengangguk tanpa daya. Setelah semuanya diatur dengan tepat, Xiao Ding mengeluarkan seikat besar tali dari satu sisi. Dia menguji tingkat ketangguhannya dan kemudian mengikatnya ke tiang kayu yang sudah terpasang dengan benar. Pada saat yang sama, dia melemparkan tali ke dalam lubang. Terowongannya tidak terlalu curam. Tali ini dimaksudkan sebagai asuransi. Jika orang-orang di bawah berteriak, orang-orang di atas dapat menggunakan tali untuk menarik kita dengan cepat. Xiao Ding berkata sambil menepuk tangannya. Melihat bahwa Xiao Ding bahkan dengan hati-hati memikirkan hal ini, Xiao Yan tersenyum pahit. Dia memimpin untuk tiba di pintu masuk terowongan, memiringkan kepalanya dan melambai ke King Lin di sisinya. Melihat tindakan Xiao Yan, King Lin buru-buru berlari. Sepasang mata hijau gelap yang aneh menatap Xiao Yan dengan cerdas. Xiao Yan menyapu pandangannya dengan kasar ke mata hijau tua itu dan menghela nafas secara emosional di dalam hatinya.
Dia kemudian mengulurkan tangannya dan menarik King Lin ke dadanya di bawah wajahnya yang tertegun. Sambil tersenyum, dia berkata, nanti, kamu akan menunjukkan jalannya. Dipeluk oleh Xiao Yan, wajah King Lin berangsur-angsur menjadi merah. Dia menurunkan wajah kecilnya dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Semuanya, mari kita bergerak. Dengan tawa lembut, Xiao Yan mengangguk ke arah Xiao Ding, meraih tali dan melompat ke dalam lubang hitam pekat. Api surgawi, apakah itu benar-benar ada di bawah? Saya harap itu tidak akan mengecewakan saya. Xiao Yan bergumam pelan saat tubuhnya dengan cepat meluncur di atas terowongan sambil memeluk erat King Lin ke dadanya. Bab 193, Menyelidiki. Di dalam terowongan yang gelap gulita, Xiao Yan memeluk King Lin dengan erat saat mereka menggunakan tanjakan terowongan untuk terus turun. Di tangan King Lin adalah batu cahaya bulan. Itu memancarkan cahaya lembut dan redup, memungkinkan Xiao Yan untuk melihat apakah rute di depan memiliki penghalang. Tidak jauh di belakang mereka berdua, lebih dari 10 cahaya redup mengikuti. Setiap orang bersandar pada dinding terowongan yang menciptakan suara, cici, yang bergema di dalam terowongan. Saat tubuhnya turun, tatapan Xiao Yan menyapu dua dinding terowongan di sampingnya. Beberapa saat kemudian, dia agak terkejut menyadari bahwa terowongan itu sangat mulus. Tidak ada batu yang menonjol dari dinding. Melihat terowongan itu, sepertinya itu diciptakan oleh beberapa pilar energi besar yang dibebankan langsung melalui tanah. Setelah 2 hingga 3 menit turun dengan kecepatan yang sama, Xiao Yan akhirnya melihat dasar terowongan. Kakinya sedikit tertekuk dan sesaat kemudian, tubuhnya yang tertekuk mencapai tanah, mengeluarkan suara lembut yang teredam. Saat tubuhnya diluruskan, dia benar-benar meniadakan kekuatan sebaliknya dari keturunannya. Setelah mendarat di tanah, Xiao Yan melepaskan King Lin dari pelukannya. Dia menariknya, mengambil beberapa langkah ke depan dan menyapu pandangannya ke terowongan di depannya. Seperti yang diharapkan, dia menemukan lebih dari 10 terowongan yang benar-benar gelap. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Xiao Yan tersenyum dan berkata kepada King Lin, kamu harus mencoba dan merasakan terowongan yang tepat. Diperlukan setidaknya beberapa hari sebelum kami dapat menyelesaikan pencarian jika kami berjalan menyusuri setiap terowongan. Petik 2. Ia mengangguk kepalanya, tangan kecil King Lin menarik Xiao Yan. Matanya berkedip dan 3 bintik kecil berwarna hijau di sekitar pupil hijau gelapnya muncul dengan tenang. Karena cahaya redup di terowongan, Xiao Yan tidak dapat merasakan perubahan di mata King Lin. King Lin perlahan menutup matanya dan merasakan ki di terowongan. Lingkungan sekali lagi menjadi sunyi. Sesaat kemudian, gelombang suara teredam lembut datang dari belakang, dan Xiao Yan tahu bahwa Xiao Ding dan yang lainnya telah menyusul. Memiringkan kepalanya, Xiao Yan memberi isyarat kepada Xiao Ding dan yang lainnya untuk tetap diam dan kemudian menunjuk ke King Lin yang bermata tertutup. Melihat aksi Xiao Yan, Xiao Ding menganggukkan kepalanya. Dia membuat isyarat tangan dan menyebabkan orang-orang yang mendarat di belakangnya menelan pertanyaan mereka dengan pengertian. Menempatkan tali di tangannya dengan benar, Xiao Ding dan anggota lain dari perusahaan tentara bayaran logam gurun perlahan menarik senjata mereka. Setelah itu, mereka diam-diam melangkah maju, mengepung dan melindungi Xiao Yan dan King Lin di tengah. Tatapan hati-hati mereka terus menyapu lingkungan mereka. Keheningan berlangsung beberapa saat sebelum King Lin akhirnya membuka mata hijau gelapnya secara bertahap. Tangan kecilnya menunjuk ke sebuah terowongan yang sedikit ke kiri mereka dan berkata dengan lembut, Tuan Muda, meskipun terowongan lain juga memiliki sisa-sisa ki, terowongan ini memiliki yang terpadat. Sepertinya siapapun yang ada di sini menghabiskan waktu paling lama di sana setengah tahun yang lalu. Petik 2. Mendengar ini, tatapan Xiao Yan menyapu ke arah terowongan yang benar-benar gelap. Terowongan ini jelas sangat panjang. Ketika tatapannya melihat ke atas, hanya ada kegelapan yang dalam. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia melihat situasi ini. Memiringkan kepalanya, Xiao Yan dan Xiao Ding bertukar pandang. Yang pertama kemudian menghela nafas lembut dan hendak memimpin ketika dia dihentikan oleh Xiao Ding. Tunggu sebentar. Xiao Ding menggelengkan kepalanya ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia berbalik dan dengan lembut berkata kepada seorang pria besar dengan sosok yang kokoh, Hanmu, dapatkah kamu menyelidiki sedikit untuk melihat apakah terowongan ini memiliki sesuatu yang tidak biasa tersembunyi di dalamnya? Iya, mendengar ini, pria besar bernama Hanmu mengangguk. Dia berjalan menuju bagian depan terowongan yang gelap gulita dan membungkuk di lantai.
Sisi wajahnya menyentuh lantai sementara sepasang tangannya dengan keras dimasukkan ke permukaan pasir. Ini adalah, melihat tindakan aneh Hanmu, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan heran. Afinitas Hanmu adalah variasi dari elemen tanah, elemen pasir. Dengan demikian, dia dapat menggunakan bantuan dari pasir di gurun untuk merasakan beberapa ki tersembunyi yang mungkin sulit dirasakan oleh orang lain. Mu Ding menjelaskan, di tempat yang tidak dikenal seperti ini, kita harus sangat berhati-hati. Mengisi daya secara acak bukanlah langkah yang bijaksana. Petik 2. Haha, ada cukup banyak orang unik di perusahaan tentara bayaran logam gurun. Kerjasama kelompok semacam ini secara alami jauh lebih baik daripada saya mencari secara acak. Xiao Yan tersenyum sebelum menghela nafas. Hanya beberapa trik kecil untuk bertahan hidup. Xiao Ding dengan ceroboh menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengangkatnya dan menatap pria besar yang telah menyelesaikan penyelidikannya. Bagaimana itu? Penyelidikan belum selesai. Hanmu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum pahit. Saya telah menyelidiki sekitar jarak 500 meter tetapi tidak menemukan ki yang tersembunyi. Namun, ketika saya berencana untuk melanjutkan sedikit lebih dalam, saya menemukan bahwa energi tipe dasar telah benar-benar menghilang. Menggantinya adalah energi jenis api yang sangat panas. Dalam lingkungan seperti itu, penyelidikan saya menjadi tidak berguna. Petik 2. Energi tipe tanah telah menghilang. Mendengar ini, Xiao Yan dan Xiao Ding terkejut. Daerah jauh di bawah gurun seharusnya menjadi tempat energi jenis tanah paling kaya. Bagaimana itu bisa hilang sepenuhnya? Sepertinya ada sesuatu yang aneh di dalam. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Api panas melompat ke mata hitamnya yang gelap. Semakin asing tempat ini, semakin besar kemungkinan memiliki api surgawi. Untuk Xiao Yan yang telah mengalami kesulitan mencari api surgawi, ini tidak diragukan lagi merupakan berita yang menarik dan bagus. Melihat sikap Xiao Yan, Xiao Ding tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia akhirnya menelan beberapa kata peringatan yang ingin dia katakan. Ayo masuk dan lihat. Jika kita melihat sesuatu yang salah, saya sarankan agar kita mundur dulu dan kemudian melakukan perencanaan yang tepat. Lagi pula, kita sudah tahu bahwa tempat itu ada di sini. Selama kita menghabiskan waktu, kita harus bisa mencapai target kita. Xiao Ding berkata dengan serius. Xiao Yan tersenyum. Dia dengan lembut menyentuh penguasa Suan berat di punggungnya dan menghela nafas. Setelah menempatkan King Lin di belakangnya, dia memimpin dan berjalan ke terowongan gelap ini. Berjalan ke terowongan yang benar-benar gelap, Xiao Yan merasa tubuhnya sedikit dingin. Dia menjilat bibirnya dan menyapukan matanya yang menyipit ke dinding terowongan yang licin. Jarinya menggosok cincin penyimpanannya dan pil pemulihan energi, dengan cepat dimasukkan ke dalam mulutnya. Tindakan semacam ini hampir menjadi kebiasaan Xiao Yan sebelum dia melakukan sesuatu. Lagi pula, sulit untuk mengatakan kapan Douki kecil itu akan memiliki kemampuan untuk menentukan apakah dia hidup atau mati. Ingat, letakkan batu cahaya bulan di dinding terowongan di setiap tanda 50 meter. Xiao Ding, yang berada di belakang Xiao Yan, dengan lembut memerintahkan anggota perusahaan tentara bayaran logam gurun. Di depannya, Xiao Yan tanpa sadar mendecakkan lidahnya. Kakak laki-lakinya menutupi semua aspek ketika dia melakukan sesuatu, memastikan setiap detail kecil. Lebih dari 10 sosok manusia, dengan bantuan cahaya dari batu cahaya bulan, perlahan-lahan berjalan di dalam terowongan yang gelap gulita. Karena mereka tidak yakin tentang bahaya apa yang ada, semua orang mempertahankan keheningan yang tidak biasa. Sepanjang perjalanan, selain gemerisik samar langkah kaki mereka, semuanya sunyi. Di dalam terowongan yang cukup gelap, tidak ada yang tahu waktu. Semua orang terus maju dengan cara yang agak kaku. Adapun terowongan itu, tampak seolah-olah tidak pernah berakhir dan tidak ada yang bisa melihat cahaya di ujungnya. Adegan semacam ini, seolah-olah mereka terus berjalan menuju pusat dunia. Saat mereka mulai masuk lebih dalam ke dalam terowongan, Xiao Yan tiba-tiba merasakan dingin yang menyelimuti tubuhnya tiba-tiba menghilang. Menggantinya adalah kehangatan yang samar. Merasakan perubahan ini, langkah kaki Xiao Yan perlahan berhenti. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat Xiao Ding dan yang lainnya. Melihat keterkejutan di wajah mereka, dia dengan lembut menjilat bibirnya dan berkata dengan lembut, bukannya energi tipe tanah telah menghilang. Melainkan karena energi jenis api terlalu padat sehingga menekan energi jenis tanah ke titik di mana sangat sulit untuk dirasakan.
Kami baru saja memasuki wilayah energi jenis api, namun sudah sangat padat. Jika kita terus maju, seberapa menakutkan itu? Jangan bilang bahwa di bawah tempat ini benar-benar ada keberadaan api surgawi. Xiao Ding berkata dengan suara heran. Xiao Yan mengerutkan bibirnya. Api keinginan muncul di matanya. Api surgawi. Ini adalah hal yang luar biasa alami yang dia impikan sejak dia mulai melatih mantra api. Sekarang, itu akan muncul di depannya. Perasaan antisipasi yang tiba-tiba seperti ini hampir menyebabkan Xiao Yan gemetar dalam kegembiraan. Ayo pergi. Terus turun. Semuanya, jika kalian tidak bisa menahan pemanggangan dari energi jenis api di sekitarnya, maka tolong berhenti. Kalau tidak, jika Anda terus turun, Anda mungkin akan terbakar menjadi abu. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, berbalik dan berkata dengan serius. Ya, melihat ekspresi serius di wajah Xiao Yan, tidak ada yang berani menganggap enteng kata-katanya. Mereka segera menganggukkan kepala sebagai jawaban. King Lin, jika kamu merasa tidak bisa bertahan lebih lama lagi, lakukan seperti yang aku katakan. Apakah kamu mengerti? Menurunkan kepalanya, Xiao Yan memberitahu King Lin dengan serius. Ya, King Lin mengangguk patuh, melihat ekspresi di wajah kecil King Lin, tampaknya energi jenis api panas di sekitarnya tidak membuatnya tidak senang. Begitu dia memberikan perintah yang sesuai, Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan melangkah menuju bagian dalam terowongan yang semakin dalam. Di sisa perjalanan, energi jenis api di sekitarnya tumbuh semakin padat saat semua orang masuk lebih dalam. Beberapa anggota yang sedikit lebih lemah mulai tidak dapat mentolerir suhu tinggi dan tanpa daya memilih untuk mundur. Meski ada beberapa yang mundur, penurunan terus berlanjut. Pada akhirnya, hanya Xiao Yan, Xiao Ding, dan King Lin yang bertahan dan maju. Sisanya semua ditarik keluar ketika mereka tidak bisa menahan energi jenis api yang semakin mudah marah. Saat mereka masuk lebih dalam, ekspresi Xiao Yan juga menjadi semakin serius. Selain serius, ada kegembiraan samar yang tak terkendali. Ini karena dia bisa merasakan bahwa jalur sirkulasi, mantra api, di tubuhnya secara otomatis mulai bersirkulasi dengan cepat dengan api ungu Douqi tanpa kendali darinya. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi sejak dia mulai berlatih. Kita hampir sampai, setelah berbelok di tikungan lain, cahaya berwarna merah muncul di ujung terowongan tidak jauh dari sana. Melihat ini, tubuh Xiao Yan menggigil penuh semangat. Dia menyeka keringat di wajahnya. Suaranya serak saat dia berkata dengan datar. 3 orang meningkatkan kecepatan mereka untuk peregangan terakhir. Mereka dengan cepat melewati rute pendek ini dan akhirnya tiba di ujung terowongan. Berdiri di ujung terowongan, mereka bertiga menyaksikan dunia merah menyala di depan mereka dengan wajah penuh. Bab 194, Makhluk Misterius dalam Magma-Magma. Merah yang berapi-api perlahan mengalir di dalam ruang bawah tanah yang sangat besar. Kadang-kadang, akan ada gelembung udara besar yang melayang keluar dari dalamnya. Sesaat kemudian, akan ada ledakan lembut saat gelembung pecah. Magma panas akan menyembur keluar dari dalam, tampak seindah kembang api merah menyala. Berdiri di ujung terowongan kecil, Xiao Yan, Xiao Ding, dan King Lan menatap dunia magma yang tidak pernah berakhir. Selain terkejut, mereka semua tanpa sadar menelan air liur mereka. Aku tidak menyangka, yang tersembunyi di bawah Rock Desert City, akan ada tempat yang begitu menakutkan. Dengan lapisan cahaya berwarna hijau tua di tubuhnya, Xiao Ding menyeka keringat dari wajahnya dan mendesah kaget. Ya, apa dunia magma bawah tanah yang megah? Tubuh Xiao Yan juga ditutupi oleh lapisan jubah Douqi. Meskipun demikian, suhu di sekitarnya juga menyebabkan seluruh tubuhnya terasa panas. Kemana kita pergi sekarang? Tidak ada jalan yang tersisa. Selain itu, saya berlatih menggunakan metode Qi jenis kayu, yang ditundukkan oleh energi jenis api. Jika saya tidak memiliki kekuatan Douxi bintang 5, saya pikir saya tidak akan bisa mencapai sini. Namun, ini adalah batasku. Xiao Ding tersenyum pahit pada Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk. Jika afinitasnya bukan dari elemen api, dia tidak akan mampu bertahan dipanggang oleh suhu tinggi dan akan menyerah. Selain itu, sejak mereka tiba di jalan buntu, Xiao Yan dengan jelas menyadari bahwa energi jenis api di sini lebih panas dan lebih liar daripada di terowongan. Menghembuskan napas dengan lembut, Xiao Yan menundukkan kepalanya dan melihat King Lin yang mengikuti di belakangnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi tertegun.
Dibandingkan dengan wajah Xiao Yan dan Xiao Ding yang dipenuhi keringat, King Lin tampak jauh lebih santai. Harus diketahui bahwa King Lin tidak memiliki banyak kekuatan dan cukup lemah. Setelah menenangkan hatinya, Xiao Yan, yang menatap tajam ke arah King Lin, bisa merasakan bahwa tubuh yang terakhir memancarkan energi dingin yang tidak pernah berakhir. Sebagian besar karena energi inilah King Lin dapat terus mengikuti mereka sampai ujung terowongan. Gadis ini benar-benar memiliki beberapa poin aneh. Apakah ini karena garis keturunan ular orang dalam dirinya? Tetapi bahkan jika orang ular sejati tiba di tempat seperti itu, mereka juga akan meratap dan memilih untuk mundur. Xiao Yan menyatukan alisnya, merasakan kecurigaan di hatinya. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Xiao Ding menatap dunia magma yang bergulir sebelum memiringkan kepalanya dan bertanya. Aku ingin masuk dan melihat. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbisik. Masuk, memasuki magma itu. Tidak ada jalan yang tersisa. Jangan bilang kamu ingin berenang. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Xiao Ding berubah saat dia sedikit menegur. Haha, secara alami tidak mungkin untuk berenang. Dengan suhu di sini, bahkan baja akan meleleh. Apalagi aku, Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melepaskan Heavy Swan Ruler dari punggungnya dan menyimpannya di ring penyimpanan. Tubuhnya sedikit gemetar dan sayap awan ungu melesat keluar dari punggungnya. Ini adalah mengamati sepasang sayap yang tiba-tiba muncul dari punggung Xiao Yan, mata Xiao Ding menyipit. Sesaat kemudian, dia berseru kaget, sayap transformasi Doqi. Dou Wang, bagaimana ini mungkin? Meskipun Xiao Ding sangat yakin tentang bakat pelatihan Xiao Yan, dia tidak akan pernah percaya bahwa Xiao Yan akan mampu menjadi Dou Wang bahkan sebelum dia berusia 20 tahun. Harus diketahui bahwa jumlah Dou Wang di Kekaisaran Jiama tidak akan melebihi 20. Mereka juga orang-orang kuat terkenal yang memiliki banyak cerita, dia belum pernah mendengar ada orang yang mencapai prestasi seperti itu sebelum mereka berusia 20 tahun. Melihat ekspresi kaget Xiao Ding, Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Telapak tangannya dengan lembut menyentuh sayap awan ungu saat dia berkata sambil tersenyum, ini bukan sayap transformasi Doqi. Ini hanyalah teknik Dou tipe terbang yang sangat langka. Kecepatan terbangnya jauh lebih rendah daripada sepasang sayap sejati yang diaglomerasi dari Doqi. Namun, setidaknya bisa terbang. Mendengar penjelasan Xiao Yan, Xiao Ding menghela napas lega. Menatap Xiao Yan dengan tatapan yang agak aneh, dia berkata, kamu anak kecil. Berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan? Xiao Yan tersenyum, menggelengkan kepalanya dan mengubah topik pembicaraan. Nanti, saya akan masuk dan melihat secara mandiri. Kakak, kamu harus membawa King Lin dan mengambil jalan yang sama kembali. Petik 2. Tunggu. Bahkan jika Anda mendapat bantuan dari sepasang sayap ini, suhu di ruang bawah tanah ini juga sangat menakutkan. Dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa menahannya untuk waktu yang sangat lama? Xiao Ding dengan hati-hati berkata sambil mengulurkan tangannya untuk menghentikan Xiao Yan. Haha, percayalah padaku. Tidak ada yang akan terjadi. Xiao Yan tertawa pelan dan berkata. Xiao Ding mengerutkan kening dan menatap tajam ke arah Xiao Yan. Beberapa saat kemudian, dia tanpa daya mengangguk dan berkata, hati-hati. Jika ada perubahan, cepat keluar. Petik 2. Ya, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia baru saja akan membalikkan tubuhnya dan mengambil tindakan ketika tangan kecil sedingin es tiba-tiba menariknya. Tuan muda, tunggu, sepertinya ada sesuatu di magma. King Lin buru-buru berkata sambil meraih Xiao Yan dengan erat. Mata hijau gelapnya menatap magma merah berapi yang tidak pernah berakhir. Apa? Mendengar ini, Xiao Yan dan Xiao Ding di sampingnya terkejut. Mereka segera menyapu mata mereka dengan tergesa-gesa ke magma tetapi tidak menemukan apapun selain beberapa batu besar. King Lin, apa yang kamu rasakan? Di tempat berbahaya seperti itu, Xiao Yan tidak berani gegabah meskipun dia memiliki Yao Lao untuk melindunginya. Dia segera bertanya dengan serius. Di dalam magma, sepertinya ada sesuatu yang ada. Aku bisa merasakan ki kecilnya yang terselubung, sangat kuat. Tatapan King Lin benar-benar terfokus saat dia menatap jauh ke dalam magma yang berulang kali bergulir. Sebuah cahaya muncul di matanya yang hijau tua. Seolah-olah dia telah melewati penghalang magma dan melihat hal misterius yang tersembunyi di bawahnya. Ada makhluk hidup. Wajah Xiao Yan terkejut. Sebenarnya ada makhluk hidup di bawah magma yang begitu panas hingga bisa melelehkan baja.
Ini adalah sesuatu yang sulit dipercaya oleh Xiao Yan. Ya, apakah ini Qi yang kamu rasakan setengah tahun yang lalu? Xiao Ding bertanya dengan suara yang dalam sambil mengerutkan kening saat dia melihat gelembung bergulir di magma yang mengalir. Tidak, Qi itu bahkan lebih kuat dari yang ini. King Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatannya sedikit lebih besar dari Luobu dari Sen Mercenary Company. King Lin memberi isyarat dengan tangan kecilnya saat dia berkata dengan lembut. Dia telah menjalani seluruh hidupnya di dalam kota gurun batu. Orang terkuat yang dia lihat adalah Luobu di level Dadoshi. Dengan demikian, dia hanya bisa menggunakannya sebagai referensi perbandingan. Sedikit lebih kuat dari Luobu, Xiao Yan bergumam. Suaranya sedikit lebih berat pada kata sedikit. Dari perbandingan semacam ini oleh King Lin, Xiao Yan secara kasar bisa menebak kekuatan benda yang bersembunyi di magma. Saat itu, Qi misterius itu setidaknya di atas doang. Jadi, King Lin menggambarkan Luobu jauh lebih lemah darinya. Menurut alasan ini, makhluk hidup di magma harus memiliki kekuatan Dowling atau lebih. Tentu saja, ini adalah tebakan Xiao Yan. Apakah dia benar atau tidak, bahkan dia tidak terlalu yakin. Jika memang ada makhluk hidup yang bisa hidup di dalam magma, maka kekuatannya di lingkungan ini akan setara dengan Dowang. Xiao Yan menyipitkan matanya dan menghembuskan napas. Dia merenung sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan suara serius, dia berkata, terlepas dari apakah ada sesuatu yang bersembunyi di bawahnya, aku harus masuk dan melihatnya. Hal yang saya butuhkan seharusnya ada di magma ini. Petik 2. Kakak, pergi dengan King Lin. Saya akan mencobanya. Memutar kepalanya, Xiao Yan memberikan permintaannya kepada Xiao Ding. Tanpa menunggu jawaban, tubuhnya melompat dari tebing menuju magma di bawah. Sepasang sayap mengepak dan tubuhnya secara bertahap melayang lebih dari 10 meter di atas magma. Melihat Xiao Yan terbang di udara, Xiao Ding hanya bisa mengangguk tanpa daya. Namun, dia tetap khawatir dan tidak segera pergi. Sebaliknya, dia menarik King Lin kembali ke terowongan sementara tatapannya menatap tajam ke tubuh Xiao Yan yang terbang di atas magma. Xiao Yan perlahan terbang di atas magma. Api ungu Do, Qi membungkus seluruh permukaan tubuhnya di dalamnya. Persepsi spiritualnya juga melewati tubuhnya dan menyebar saat Xiao Yan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Tampaknya makhluk hidup tersembunyi yang disebutkan King Lin memberi Xiao Yan sedikit tekanan. Di lingkungan yang keras seperti ini, dia benar-benar harus memusatkan perhatiannya untuk menangani berbagai jenis bahaya yang bisa tiba-tiba terjadi. Di dalam ruang bawah tanah, suhunya sangat mengerikan. Tubuh Xiao Yan memiliki afinitas api dan dia mendapat dukungan dari api ungu Douqi, tetapi kabut samar yang dipancarkan dari gelembung di magma keduanya panas dan disertai dengan sejenis racun api. Jadi, meskipun Xiao Yan telah mengambil penawarnya sebelumnya, dia masih tidak berani sembarangan menghirup udara di sekitarnya. Hanya ketika dia mencapai batasnya, dia dengan hati-hati membiarkan udara masuk untuk bernafas. Xiao Yan mungkin hanya menghirup sedikit udara setiap kali tetapi udara beracun yang masuk ke tubuhnya masih menyebabkan pikirannya pusing. Jika dia tidak mengambil penawar sebelumnya, dia mungkin tidak akan mampu menahannya dan akan jatuh ke dalam magma panas. Karena banyaknya rintangan yang ada, Xiao Yan tidak berani terbang dengan sangat cepat. Dia melayang di atas magma dan perlahan-lahan menyapu pandangannya ke sana. Secara alami, dia tidak berani membuat suara sekecil apapun saat dia terbang, takut dia akan menarik serangan dari makhluk hidup misterius di dalam magma. Saat dia terbang di udara, Xiao Yan semakin merasa bahwa ruang bawah tanah itu sangat besar. Aliran magma di sekitarnya telah berkumpul di sini untuk membentuk danau magma yang sangat besar. Kadang-kadang, dengan gelombang udara panas yang melonjak ke atas, pilar magma merah menyala tiba-tiba akan terangkat. Setiap kali ini terjadi, itu akan sangat menakuti Xiao Yan yang terbang di atas. Dunia lava di ruang bawah tanah adalah dunia kematian. Xiao Yan terbang di atas danau magma. Setiap kali dia terbang untuk jarak pendek, dia akan merasakan hatinya bergetar. Jika Douqi-nya tiba-tiba menjadi lelah di sini, dia mungkin bahkan tidak memiliki mayat yang tersisa untuk diceritakan. Saat Xiao Yan terbang di atas magma, kulitnya bersinar merah samar. Pakaian di tubuhnya juga menjadi sangat kering. Jika ada percikan api sekarang, pakaiannya akan langsung terbakar. Setelah terbang ke depan untuk beberapa jarak, Xiao Yan menoleh sedikit ke belakang. Dia menyadari bahwa pintu keluar yang sudah kecil sudah menjadi lebih kecil.
Di pintu keluar ruang bawah tanah, dua sosok kecil sedang menatapnya dengan tajam. Melihat kedua sosok itu, Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia hendak melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja ketika suara tajam King Lin tiba-tiba berteriak, "Tuan muda, ini mengikuti Anda. Cepat kembali ke sini." Mendengar jeritan tajam, Xiao Yan merasa kepalanya tertusuk-tusuk. Tubuhnya tidak ragu-ragu dan mengubah arah dalam sekejap. Mengepakkan sayapnya, dia terbang dengan sekuat tenaga menuju pintu keluar terowongan. Saat tubuh Xiao Yan bergerak, danau magma yang tenang di bawahnya tiba-tiba mengeluarkan suara teredam. Banyak sinar magma panas ditembakkan dalam sekejap. Saat magma terbang ke segala arah, makhluk hidup misterius dengan tubuh besar tiba-tiba meledak keluar dari magma. Dengan cara seperti kilat, ia membalikkan tubuhnya ke arah Xiao Yan yang melarikan diri dan menggigitnya. Bab 195, Menyerang. Makhluk hidup misterius keluar dari magma dan meringkik tajam. Itu menembak secara eksplosif ke arah Xiao Yan di udara, mengirim magma terbang secara acak. Danau magma yang tenang tiba-tiba menjadi mudah tersinggung. Banyak pilar api magma terangkat, memberikan pemandangan yang sangat megah. Di langit, sayap Xiao Yan dengan cepat mengepak. Danau magma yang tiba-tiba melonjak juga menyebabkan kulit di kepalanya menjadi mati rasa. Dia mengatupkan giginya erat-erat saat dia melarikan diri dengan sekuat tenaga. Dengan bantuan sayap awan ungu, kecepatan Xiao Yan sangat cepat. Namun, kecepatan makhluk misterius itu tidak kalah dengan kecepatannya. Saat suara meringkik menghilang, ia melesat dengan kecepatan lebih cepat dari yang diharapkan untuk ukurannya. Secara bertahap menyusul Xiao Yan, membuka mulutnya yang besar dengan jahat dan menembakkan 3 garpu seperti lidah merah cerah seperti panah tajam. Tuan muda, hati-hati, itu ada di belakangmu. Di pintu keluar terowongan, King Lin berteriak dengan suara tajam saat dia menatap makhluk hidup besar yang secara bertahap mengejar Xiao Yan. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Di sisinya, wajah Xiao Ding dipenuhi kecemasan. Dia ingin pergi dan membantu tetapi dia tidak bisa pergi. Yang bisa dia lakukan hanyalah mondar-mandir dengan cemas di terowongan. Setelah mendengar teriakan tajam King Lin, Xiao Yan yang terbang cepat merasakan kulit di tubuhnya menegang. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan panas ditembakkan dari belakangnya. Tenggorokan Xiao Yan berguling sedikit. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berbalik. Saat dia mengepakkan sayap awan ungu, kakinya menendang keras pilar batu besar di sampingnya yang tergantung di langit-langit dan berteriak, "Langkah peledak." Mengikuti suaranya, tubuh Xiao Yan terlipat menjadi bentuk busur. Dengan suara, cila, pakaian Xiao Yan menempel erat di kulitnya saat tubuhnya menegang dan langsung melesat keluar seperti anak panah yang meninggalkan busur. Kecepatannya tiba-tiba meningkat. Meminjam kekuatan dari langkah peledak, Xiao Yan menghindari pukulan mematikan dari makhluk hidup misterius di belakangnya dengan keberuntungan. Pada saat yang sama, dia sedikit memperpanjang jarak di antara mereka. Mendesis. Melihat mangsanya, yang akan mencapai mulutnya, telah melarikan diri, makhluk hidup misterius itu mengeluarkan desisan marah. Ekornya yang besar dengan keras berayun keluar. Seketika, pilar batu keras yang telah dihantam oleh magma panas berkali-kali sebelumnya, meledak. Ketika pilar batu meledak, batu yang tak terhitung jumlahnya menghujani. Ekor makhluk hidup misterius itu terus berayun dengan keras. Setiap fragmen batu yang bersentuhan dengan ekor menjadi seperti bola meriam yang baru saja dilepaskan, dengan kejam dan marah menembak ke arah Xiao Yan yang melarikan diri. Gelombang suara ledakan yang terdengar dari belakangnya menyebabkan Xiao Yan, yang baru saja menjadi sedikit rileks, menjadi cemas lagi. Persepsi spiritualnya meninggalkan tubuhnya dan mengelilingi area beberapa meter di sekelilingnya. Tubuhnya kemudian mulai berputar dan berputar dengan cara yang aneh. Ci, banyak pecahan batu dengan ujung yang tajam membawa suara menusuk tajam saat mereka terus melewati kulit Xiao Yan. Xiao Yan terus menghindari serangan berulang dari pecahan batu ini. Namun ketika mereka nyaris melewati tubuhnya, kekuatan tajam dengan batu meninggalkan banyak tanda berwarna merah di tubuh Xiao Yan. Bang! Beberapa pecahan batu yang meleset terus menembak ke depan untuk beberapa jarak sebelum mereka menabrak batu magma keras lainnya. Seketika, pecahan-pecahan itu meledak, meninggalkan banyak garis retak di bebatuan keras, mengungkapkan betapa menakutkannya kekuatan yang terkandung di dalamnya. Jika Xiao Yan terkena satu karena dia lalai, dia mungkin kehilangan kemampuan bertarungnya di tempat dan terjun ke magma, berubah menjadi abu dalam beberapa saat.
Melihat banyak garis retakan pada batuan magma yang dipaksakan, keringat dingin tanpa sadar muncul di dahi Xiaoyan. Jika dia tidak melatih kemampuan menghindarnya pada pilar kayu yang Yao Lao telah tempatkan secara khusus di dalam pegunungan Magic Beast, dia mungkin benar-benar harus tinggal di sini selamanya. Benda ini benar-benar tahu bagaimana menggunakan objek lain untuk menyerang. Jelas kecerdasannya tidak rendah. Sial, sebuah pikiran melintas dengan cepat di hatinya. Sama seperti Xiaoyan merasa bahwa segala sesuatunya menjadi merepotkan, kakinya menginjak keras pilar batu lainnya. Kecepatannya sekali lagi meningkat drastis. Dengan jarak yang diperoleh dari peningkatan kecepatannya, Xiaoyan memutar kepalanya dengan susah payah. Tatapannya terfokus dengan saksama pada makhluk misterius yang tidak jauh di belakangnya dan mau tidak mau menghirup udara sejuk. Makhluk hidup misterius yang tiba-tiba keluar dari magma ini adalah binatang ajaib dengan bentuk seperti ular. Tubuhnya sangat panjang. Dengan pandangan kasar, tampaknya setidaknya 40 hingga 50 kaki panjangnya dan seluruh tubuhnya berwarna merah menyala. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti batu giok api bulat. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik berwarna merah seukuran telapak tangan. Yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah bahwa binatang itu memiliki dua kepala, bercabang dari daerah leher panjang. Kedua kepala jahat itu memiliki mata besar berbentuk belah ketupat yang dipenuhi dengan keliaran dan niat membunuh yang haus darah. Hal yang aneh. Binatang ajaib macam apa ini? Sebuah pikiran menakutkan melintas di hatinya. Xiaoyan memperhatikan bahwa ular berkepala dua itu tiba-tiba melambat. Daerah leher mereka tampak membengkak secara bertahap, sepertinya mereka bermaksud untuk meludahkan sesuatu. Melihat pemandangan aneh ini, Xiaoyan merasa tidak nyaman di hatinya. Dia segera mengepakkan sepasang sayapnya dan dengan cepat menghentikan gerakannya ke depan dan menembakkan tubuhnya ke atas. Sama seperti tubuh Xiaoyan melesat ke atas, ular berkepala dua di belakangnya dengan sinis membuka mulut mereka. Dua pilar magma besar yang terbentuk dari magma dan api tiba-tiba dimuntahkan seperti letusan gunung berapi. Seketika dua kolom magma yang bergejolak dengan kejam menembak ke arah Xiaoyan. Bang! Salah satu serangan kolom api dengan kejam menyapu melewati 2 meter di bawah Xiaoyan. Suhu tinggi yang terkandung di dalamnya membakar sebagian celana Xiaoyan. Sensasi terbakar yang dipancarkan dari kulitnya menyebabkan dia menghirup udara sejuk. Salah satu kolom api mungkin telah meleset tetapi yang lain melewati udara dengan cara seperti kilat, meninggalkan jejak api berwarna merah sambil membawa kekuatan penghancur saat akan menabrak Xiaoyan dengan keras. Di pintu keluar terowongan agak jauh, Xiao Ding dan King Lin memasang ekspresi ketakutan saat mereka melihat Xiaoyan yang akan ditelan oleh kolom api. Suhu tinggi yang tiba-tiba muncul di belakangnya segera membakar pakaian di punggung Xiaoyan menjadi abu. Kulitnya yang awalnya sedikit hitam telah berubah menjadi merah total. Sialan, suhu panas yang tiba-tiba di belakangnya membakar pikiran Xiaoyan sampai dia pusing. Dia mengepakkan sepasang sayapnya dengan sekuat tenaga saat sudut matanya melayang di belakangnya. Dia terkejut menemukan bahwa pilar magma besar telah benar-benar mengelilingi area beberapa meter di sekitarnya. Dalam waktu singkat, tidak mungkin untuk melarikan diri dari wilayah yang ditutupi oleh kolom api. Guru, jika Anda tidak melakukan apa-apa, saya akan benar-benar mati. Serangan destruktif di dekatnya menyebabkan mata Xiaoyan menyusut menjadi seukuran lubang jarum. Setelah gagal melarikan diri meskipun menggunakan semua kekuatannya, dia hanya bisa mengaum dengan tergesa-gesa di dalam hatinya. Haha, apakah kamu akhirnya mencapai batasmu? Sebuah tawa menggoda tua terdengar dari dalam hati Xiaoyan. Pada saat tawa lama terdengar, energi aneh tiba-tiba mengalir ke sayap awan ungu di punggung Xiaoyan. Mengikuti suara teredam lembut, beberapa garis berwarna ungu samar-samar muncul di sayap awan ungu. Sepasang sayap mengepak mengikuti suara, cila, dan tubuh Xiaoyan melewati hambatan udara. Seperti ikan kecil yang berenang di danau, dia menembak keluar dari batas yang ditutupi oleh kolom api dengan cara seperti kilat. Serangan kolom api magma besar meleset dan menembak dengan keras ke danau magma. Seketika, ledakan terdengar dan seluruh tempat mulai bergetar. Ketika kolom api magma besar memasuki danau magma, itu melakukan semacam fungsi katalitik. Sejumlah pilar magma besar yang tak terhitung jumlahnya berulang kali keluar dari permukaan danau yang tenang saat banyak suara teredam terdengar. Adegan yang sangat menakutkan ini agak mengingatkan pada neraka-neraka. Berdiri di dalam terowongan, Xiao Ding dan King Lin menyaksikan dunia magma yang tiba-tiba berubah menjadi sangat liar.
Dalam keterkejutan mereka, mereka tanpa sadar menelan air liur mereka. Di depan bencana alam yang sangat besar ini, kekuatan manusia tampak sangat kecil. Tidak heran, api surgawi, sangat langka dan sulit didapat. Memperoleh api surgawi, dari tempat ini yang bisa disebut sebagai tempat kematian mutlak adalah sesuatu yang sesulit mendaki ke surga, gumam Xiao Ding. Bang! Tepat saat kedua orang itu menatap dengan ekspresi tercengang. Pilar magma tiba-tiba melesat ke langit dari danau magma dan mendarat tidak jauh dari terowongan. Magma panas memercik dan menghujani ke segala arah. Melihat magma yang menyembur, Xiao Ding buru-buru menarik King Lin dan buru-buru mundur agak jauh sebelum mereka berhasil menghindari tetesan panas magma. Bagaimana Xiao Yanxi? Di mana dia? Berdiri di terowongan, Xiao Ding berkata dengan suara yang sangat cemas saat pandangannya benar-benar terhalang oleh magma yang meledak. Di sampingnya, wajah kecil King Lin juga pucat. Sikapnya yang benar-benar tak berdaya tampak sangat pemalu dan cemas. Tepat ketika mereka berdua sangat ingin menjadi gila, sesosok manusia tiba-tiba melesat keluar dari danau magma dan berbelok sembarangan ke pilar magma. Melihat sosok manusia secara langsung mengetuk jalan melalui pilar magma yang tak terhitung jumlahnya, Xiao Ding merasakan sedikit kejutan di hatinya saat dia bersukacita. Kakaknya benar-benar bisa mengabaikan suhu tinggi magma. Apakah ini tidak terlalu menakutkan? Setelah bergegas melewati pilar magma terakhir, sosok manusia, yang tubuhnya seluruhnya tertutup douki berwarna ungu, akhirnya masuk ke dalam terowongan. Telapak tangannya memegang dinding saat dia terus menghirup udara yang kasar. Dengan suara serak, dia berkata, "Sialan. Benda itu terlalu menakutkan." Pada saat itu, pakaian di Xiaoyan sudah terbakar sampai menjadi belang dalam kondisi yang mengerikan. Kulitnya juga seluruhnya merah. Rambutnya yang berwarna hitam juga menjadi sedikit coklat. TL, rambut yang dilindungi oleh Qi adalah. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat Xiaoyan berulang kali terengah-engah, Xiao Ding menghela nafas lega sebelum buru-buru bertanya. Xiaoyan tersenyum pahit sambil mengangguk. Menyandarkan punggungnya ke dinding terowongan, dia perlahan duduk. Pandangannya terfokus pada danau. Mungkin karena kehilangan targetnya tapi ular berkepala dua itu hanya berenang perlahan di permukaan magma. Empat mata kastanyenya yang besar terus memindai sekelilingnya. Karena penutup yang diberikan oleh udara yang diisi magma, pencariannya sia-sia. Yang bisa dilakukannya hanyalah mendesis marah. Ekornya yang besar berayun liar, menyebabkan danau magma berulang kali bergolak dan melonjak.